SoundCloud, jadi nanti record-nya bisa didengarkan kembali. Jadi seperti biasa nanti akan kita upload di YouTube ya, karena mata kuliah biar menjadi pembelajaran kalau suatu ketika kita memerlukan lagi. Oke, saya kira itu dari saya. Ini saya sudah jadikan Bang Ugi sebagai host ya. Jadi silakan saja ya untuk mulai dengan kuliahnya. Dan ya kebetulan saya ada kelas juga di sebelah ini. Jadi di S2. Jadi setelah ini dilanjut oleh ya Bang Ugi, silahkan lanjutkan. Nanti untuk minggu depan ketemu kembali ke saya sampai UTS. Setelah UTS nanti dilanjut lagi oleh Bang Ugi sampai ujian akhir. Itu silahkan ya Mas Ugi kalau kata biasa manggil untuk dilanjut ya, dan saya izin live. Nanti recordnya akan sudah saya simpan di cloud. Oke, Pak. Ya. Oke ya, silakan ya, dilanjut aja, yang ragu-ragu. Mangga. Ya, saya live ya. Oke, terima kasih Pak Budi. Ya, mangga. Halo semuanya. Halo Bang Ugi. Halo Bang. Halo Pak. Halo Bang. Halo Bang. Santai aja, jangan serius-serius ya. Bentar, enggak. Nanti deh. Oke. Selamat siang semuanya. Siang, Bang. Siang Bang. Ini semuanya ada di Palembang atau Indralaya atau masih di daerahnya masing-masing? Udah di Layo, Bang. Udah di Layo, Bang. Layo Palembang, Bang. Ada beberapa yang masih di domisilinya tapi. Kasihan yang udah di Layo. Oke, santai aja nih. Mungkin lebih kayak diskusi dan sharing-sharing aja dibanding ngajar, biar enak. Kalau ada pertanyaan, boleh langsung nanya aja nanti di tengah jalan gitu. Terus juga siap-siap juga kalau nanti ditanya di tengah jalan ya. Jadi ekspektasi dan harapan dari perkuliahan ini seimbang gitu. Kalian punya harapan bisa mendapat sesuatu, dan saya juga berekspektasi kalian mengerti sesuatu gitu. Gak mesti banyak, yang penting ada yang bisa didapetin dari setiap pertemuannya. Oh ya, kalau boleh tahu sampai sekarang mata kuliah apa aja yang udah dipelajari, biar nantinya ketika mendesain project atau case study di mata kuliah pemodelan ini bisa berhubungan sama apa yang udah dipelajari. Monggo siapa yang mau volunteer untuk menjawab? Dan Yosa itu udah keseringan kayaknya ngomong. Diam aja nih. Oh ya, gimana tuh Bos? Untuk mata kuliah yang udah dipelajari, kalau basic-basic ilmu geologinya udah dipelajari semua, Bang, kayak petrologi, geologi struktur, sedimentologi, stratigrafi, dan sebagainya. Terus untuk peminatannya itu yang baru kami pelajari itu paling geologi bawah permukaan, terus pemboran migas, terus kalau di semester ini itu ada eksplorasi, mata kuliah eksplorasi gitu, Bang. Baru itu aja sih, Bang, kalau untuk sekarang. Oke. Mata kuliah eksplorasinya itu udah ini sampai mana ya belajarnya maksudnya? Itu eksplorasinya fokus di eksplorasi apa? Oh ya, eksplorasinya itu ada ini, Bang, migas, panas bumi, sama eksplorasi mineral juga udah. Itu dalam satu mata kuliah belajar semuanya? Beda-beda Bang mata kuliahnya, tapi udah dipelajari.
Oke. Pemetaan bawah permukaan udah selesai ya? Atau lagi diambil semester ini? Geologi bawah permukaan semester kemarin udah selesai Bang, mata kuliah. Oke. Di geologi bawah permukaan belajar apa aja tuh? Di geologi bawah permukaan tuh belajar tentang data seismik Bang, mulai dari log gamma ray, terus log resistivity, log neutron density, terus juga belajar tentang saltdom gitu Bang, terus analisis data seismik gitu Bang. Pakai software atau pakai kertas? Dari gambar yang udah jadi Bang, jadi dari gambar yang udah jadi nanti dianalisis gitu Bang. Ditunjukin yang mana ada struktur gitu. Iya Bang. Yang lain? Terima kasih Arif. Oke Bang. Ini satu angkatan ada berapa kelas ya? Atau ini kelas Indralaya aja? Atau Indralaya sama Palembang? Indralaya sama Palembang ini Bang. Total berapa seangkatan? Izin menjawab Bang, sekitar sebelumnya perkenalkan nama saya Ran Permana. Jumlah satu angkatan kami itu ada sekitar 47 orang Bang. 47. Oke. Iya. Keren dari kampus Palembang atau Indralaya? Indralaya Bang. Oke. Ada yang punya ekspektasi dari mata kuliah ini apa gitu yang kira-kira berharap didapatkan setelah mempelajari mata kuliah ini nantinya? Izin jawab Bang. Yuk. Kalau ekspektasi aku Bang setelah belajar mata kuliah pemodelan geologi ini, kita mahasiswa bisa memodelkan gitu Bang, entah itu memodelkan suatu outcrop atau memodelkan suatu pit gitu Bang. Ya, kalau ekspektasi kurang lebih kayak gitu Bang, bisa melakukan pemodelan lah gitu. Oke. Yang lain? Kalau aku kurang lebih sama kayak Arif Bang. Mungkin lebih bisa menggunakan aplikasi pemodelan geologi selain ArcGIS lah Bang. Biar lebih kaya juga akan pemahaman aplikasi-aplikasi baik geologi maupun tambang ya nanti. Oke. Sejauh ini udah belajar software apa aja untuk yang berkaitan sama geologi selain ArcGIS? Stereonet? Izin jawab Bang, kalau untuk yang dipelajari di mata kuliah sendiri itu di praktikum kami belajarnya ArcGIS, Global Mapper, sama Medsos aja Bang. Kalau untuk kayak aplikasi Stereonet, DIPS, dan sejenisnya itu kami biasanya belajar sendiri Bang, di luar mata kuliah Bang. Oke. Oke. Kalau gitu. Kelihatan nggak? Kelihatan Bang. Jadi sekarang saya dulu ya perkenalan ya. Nanti gantian kalian semua perkenalan satu persatu. Jadi terima kasih untuk yang hadir di
pertemuan kali ini. Makasih juga udah nyempatkan waktunya. Jadi saya di sini, seperti yang dibilang Pak Buset tadi, akan membantu sedikit banyak untuk mata kuliah ini. Nah, berhubung ini pertama kalinya saya mengampu mata kuliah ini, mungkin nanti seiring berjalannya waktu akan banyak perubahan dan modifikasi terkait dengan materi perkuliahannya. Nah, jadi perkenalkan nama saya Ugi Kurnia Gusti. Saya masuk di Unsri 2014, terus lulus di 2019. Setelah itu saya sekolah di Thailand. Kebetulan waktu itu dapat beasiswa untuk ambil master di Petroleum Geoscience di Chulalongkorn. Nah, selesai saya sekolah S2, saya dapat beasiswa untuk sekolah S3 di Kanada dari 2020 sampai sekarang. Kebetulan sekarang juga saya masih belum ada di Indralaya atau di Palembang. Nah, ini gambaran umumnya kira-kira nanti saya akan mengajar 6 mata kuliah setelah ujian tengah semester. Dasarnya ini adalah mata kuliah yang sebelumnya diampu oleh Pak Astif. Mungkin nanti sering berjalannya waktu, mata kuliah ini akan saya modifikasi sedikit banyak. Tapi kurang lebihnya poin nomor 12 sampai 15 ini akan seperti ini. Nah, salah satu software yang akan kita pelajari nanti yaitu software interpretasi bawah permukaan yang menggunakan data seismik, namanya OpenDetect. Ini software-nya open access, bisa di-download secara gratis. Dan nanti kita akan coba melakukan interpretasi bawah permukaan pakai data seismik 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, setelah itu ada case study 1 dan case study 2. Nanti di case study ini kita akan coba belajar gimana caranya menyelesaikan satu permasalahan di bawah permukaan. Baik itu ketika kita permasalahan ketika menginterpretasi data, kita melakukan quality control terhadap data yang kita input ke dalam software, dan lain-lainnya. Nah, case study yang kedua itu, sejauh ini, saya akan mencoba melakukan analisis atau permodelan menggunakan kamera handphone terhadap data singkapan. Nah, jadi itu gambaran besarnya untuk materi perkuliahan kita selama 1 semester ini. Ini adalah overview dari software yang akan kita gunakan nantinya. Jadi software ini lumayan bagus untuk digunakan, walaupun ini gratis. Jadi nanti kita akan belajar gimana sih cara loading data seismik ke dalam aplikasi, gimana cara melakukan quality control terhadap data, apakah data yang kita masukkan itu parameternya udah benar, dan apakah data yang kita masukkan udah siap untuk diinterpretasi, dan bagaimana sih cara melakukan interpretasi bawah permukaan, metode apa yang kita lakukan untuk melakukan interpretasi, dan apa yang harus dihindari gitu, agar mengurangi ketidakpastian yang ada di bawah permukaan. Nah, di gambar ini adalah contoh apa ya? Ada yang bisa bantu jelasin ini gambar apa? Yang lain yang tadi udah bantu jawab, bisa ngasih kesempatannya ke teman-teman yang lain. Ini bukan kayak Diksar ya, diam aja. Oh ya, perkenalkan nama saya Amir Abu Azri dari kelas Indralaya. Jadi untuk gambar ini menurut saya itu model seismik, Bang. Oke, dari gambar ini apa yang bisa kita lihat? Nah, biasanya kalau dari model seismik itu kita bisa mengetahui keadaan di bawah permukaan
permukaan Bang, khususnya itu kita bisa mengetahui kondisi struktur yang ada di bawah permukaannya Bang. Struktur apa yang kita lihat di permukaan? Kalau di sini, kalau menurut interpretasi saya, di situ adanya lipatan Bang. Lipatannya di bagian mana? Di zona lipatan. Dari situ Bang. Oke. Selain itu, apa lagi yang bisa kita lihat dari gambar ini? Dan juga kita bisa mengetahui kemanusiaan lapisannya Bang. Iya. Oke. Selain itu, ada yang mau nambahin atau mau coba bantu jawab? Ini dia Fani. Gambar ini memberikan informasi mengenai apa? Kalau yang saya tahu cuma mengenai lapisan-lapisan terus strukturnya juga ya. Oke. Nadia Anissa? Selain mengetahui lapisan dan struktur-strukturnya, gambar ini memperlihatkan apa? Kalau misalnya dari saya kurang lebih sama kayak yang disebut sama Giovanni sebelumnya, Bang. Lapisan lapisan apa bawah permukaan sama strukturnya. Oke. Kevin? Ya, Pak. Kalau saya sendiri yang saya lihat itu yang pertama itu ada struktur gitu, karena ada lapisan yang menunjang ke atas. Terus untuk selanjutnya itu paling perlapisan batuannya sama mungkin kalau yang merah yang warnanya agak beragam ini menurut saya mungkin ada bedanya mungkin. Oke. Ada yang tahu ini gambar apa? Belum tahu, Bang. Ini bidang yang berwarna transparan ini adalah ya bidang besar yang diinterpretasi dari data seismik.
Oke, Tiara, untuk melakukan interpretasi di bawah permukaan, pengetahuan apa yang harus kita miliki sebelum kita melakukan interpretasi? Izin jawab Bang. Kalau menurut Tiara sendiri, kita juga harus bisa nentuin karakteristik batuannya Bang. Kan kalau di seismik kan ada misalnya ada noise, ada kayak warna-warninya. Nah, itu kan menggambarkan karakteristik batuannya Bang. Karakteristik batuan yang kayak gimana yang kita perlu tahu? Misalnya karakteristik kalau misalnya kita mau eksplorasi itu kan kita harus mendapatkan lapisan yang memiliki porositas yang baik, Bang. Oke. Zahra. Coba ceritain apa yang bisa dilakuin dari data ini. Ini Zara Aulia atau Zara Belinda, Bang? Nah, ini yang udah jawab nih. Zara Aulia boleh? Ini jelasin yang gambar tadi, gambar ini kan Bang. Gambar yang ini. Apa Zara? Di gambar ini tuh juga ada apa ya? Bisa ngasih tahu kita kalau ngasih tahu kita kalau ada urutan pengendapan gitu loh Bang. Urutan pengendapan lapisannya. Kalau selain yang teman-teman kasih tahu tadi, menurutku. Coba tahu urutan pengendapannya gimana caranya tuh? Gimana Bang? Gimana cara tahu urutan pengendapannya dari data ini? Zara? Iya Bang, bentar, mengingat-ingat. Ada yang mau bantu? Gimana cara tahu urutan pengendapan, urutan sedimentasi dari gambar ini? Mungkin izin bantu menjawab ya Bang ya. Oke ya. Itu untuk menarik urutan-urutan pengendapan itu dengan cara menarik kemenusan dari seismik ya Bang. Itu nanti didapatkan litologi yang sama. Nah terus ditarik lagi semakin ke atas tuh berdasarkan perbedaan umur dari pengendapan si lapisan. Nanti juga dapat ditemukan adanya ketidakselarasan dan juga perbedaan waktu pengendapan dari setiap urutan pengendapan dari setiap lapisannya. Tapi sebelum untuk menarik
urutan pengendapan lapisan tadi itu untuk interpretasi seismik sendiri itu lebih baiknya untuk menginterpretasikan strukturnya terlebih dahulu, Bang. Mungkin itu aja, Bang, tambahan dari aku. Oke. Oke, jadi sebenarnya ini adalah contoh gambar dari penampang seismik. Mungkin teman-teman lihat sama yang namanya penampang geologi. Nah, ini juga penampang, tapi penampang seismik. Di penampang seismik itu kita ngelihat adanya kemenerusan dari satu wiggle, yang mana wiggle itu adalah kumpulan dari beberapa lapisan batuan di bawah permukaan bumi yang dicatat melalui survei geofisika. Nah, survei geofisika namanya survei seismik. Nah, survei seismiknya itu bisa dua, bisa seismik inversi, bisa seismik refleksi. Refleksi sama refraksi. Nah, ini adalah contoh dari survei seismik refleksi. Sebelumnya, teman-teman semua udah belajar mata kuliah geofisika atau belum? Halo? Udah, Bang. Oke. Jadi paling nggak nanti kita sambil jalan, kita sambil mengingat kembali gimana sih prinsip-prinsip geofisika yang kita pakai nanti untuk interpretasi di bawah permukaan. Kelihatan kan kalau kursornya saya geser di sini? Kelihatan, Bang. Oke. Jadi dalam interpretasi bawah permukaan, terutama interpretasi data seismik, itu yang harus kita perhatikan pertama itu adalah antara data kita secara vertikal, yang artinya ke bawah, itu dalam bentuk waktu atau kedalaman. Kayak gitu. Kenapa dalam bentuk waktu? Karena ketika survei, ini yang dicatat oleh geofon di permukaan atau aquafon yang ada di permukaan air, itu mereka mencatat travel time ketika energi yang dipancarkan dari permukaan lapisan teratas ini hingga lapisan di bawahnya itu berapa ketika dipantulkan, berapa lama travel time yang dicatat oleh receiver di atas itu, gitu. Atau datanya sudah dikonversikan dari waktu ke dalam kedalaman dengan ditambah adanya survei geofisika berupa velocity atau kecepatan dan densitas batuan yang dilalui gitu. Nah, jadi interpretasi seismik ini adalah salah satu case study yang akan kita lalui nanti di menjelang akhir dari pertemuan mata kuliah ini. Tahun sebelumnya, ketika di Ampu sama Pak Steve, itu dilakukan pemodelan menggunakan aplikasi Micromine. Nah, tahun ini kita akan coba menggunakan aplikasi lain untuk belajar mengenai interpretasi seismik. Gitu. Nah, selain itu, ini yang berupa pipa yang memanjang secara vertikal, ini adalah data sumur yang di loading ke dalam data seismik. Nah,
Yang transparan ini adalah hasil interpretasi dari sesar. Sesar yaitu adanya diskontinuitas dari refleksi atau amplitude ini. Nah, ada yang bisa interpretasi, ini feature apa sih? Ini bentukan geologi apa yang punya dipping kayak gini? Menunjukkan ke arah tertentu. Ini apa dan menunjukkan proses sedimentasi yang kayak gimana? Kalian semester berapa ya kalau boleh tahu? 6. Semester 6, Bang. Oke, berarti harusnya ada sedimentologi, stratigrafi, sekuen stratigrafi. Oke. Ada yang mau volunteer? Kalau salah nggak ada hukumannya kok. Jahimnya ditarik kayak gitu-gitu. Izin mencoba menjawab, Bang. Oh ya. Kalau menurutku ini sepertinya korset ya, Bang. Korset dari? Dari suatu material sedimen, Bang. Yang warna-warni ini. Oke. Material sedimen, benar. Dia korset dari apa tuh? Ada jargon geologinya untuk nyebutin ini tuh apa? Oke, material sedimen yang kayak gimana ini? No. Oke, jadi ini adalah bentukan dari sekuen pengendapan sedimen yang biasa disebut clinoform. Nah, ini adalah kenampakan dari forset atau ketika kita memotong endapan sedimen ini paralel dengan arah sedimentasinya, kayak gitu. Oke, jadi sebenarnya dari satu gambar ini menceritakan banyak hal dari sudut pandang geologis. Dari gambar ini kita bisa tahu di cekungan sedimentasi ini, sedimen itu berasal dari sebelah kanan kita ke arah kiri. Karena ada dipping dari forset tadi, forset clinoform ini. Nah, bentukannya seperti ini menandakan arah dari pengendapan. Nah, ini adalah satu paket pengendapan, satu set. Nah, di atasnya ada proses lainnya, terus di atasnya ada proses lainnya yang berlangsung. Nah, jadi di geologi, terutama dalam melakukan pemodelan, kita harus sadar mengenai 3 domain di geologi. Arah, waktu geologi, dan dimensi. Ketika kita melihat satu endapan sedimen, kita harus lihat sedimen ini punya arah apa enggak. Caranya gimana? Struktur sedimen. Dimensinya sebesar apa, itu nanti berhubungan sama proses sedimentasinya kayak gimana dahulu. Nah, terus ini terendapkan di kedalaman yang seperti apa, kayak gitu. Nah, ada hubungannya juga sama tebal. Nah, berhubung nanti salah satu dari case study yang akan kita lalui itu mengenai interpretasi seismik,
Nah, dalam interpretasi seismik itu kita harus punya perspektif ruang dan waktu. Nah, jadi itu teman-teman harus aware sama beberapa prinsip di geologi. Nah, dari gambar ini, di bagian bawah sini, ini ada beberapa garis yang menandakan adanya ketidakmenerusan dari reflektor seismik yang kita interpretasi sebagai sesar. Dan ada banyak ketidakmenerusan di satu lapisan ini. Di lapisan ini, itu mungkin kalau misalnya belum familiar sama seismik, itu akan diinterpretasikan sebagai satu lapisan yang punya karakteristik bahwa, oh ini punya chaotic reflektor yang kacau. Tapi justru kekacauan ini, itu diteliti dan diidentifikasi, sehingga muncullah istilah namanya polygonal fault. Ketika kita melakukan pemotongan permukaan seismik di sini, kita akan melihat bahwa adanya bentukan-bentukan poligon dari permukaan batuan ini, seperti mud crack ketika ada endapan lempung, terekspos matahari, dan kering. Nah, seperti itulah polygonal fault di lapisan ini. Gitu. Jadi dari satu gambar ini, dia bisa menceritakan banyak hal, tergantung sudut pandang mana yang kita punya. Nah, dalam melakukan pemodelan, geologis itu punya peran yang sangat penting. Baik itu nanti ketika melakukan pemodelan di eksplorasi batubara, di dalam eksploitasi batubara, di dalam reservoir geothermal, reservoir migas, atau eksplorasi mineral. Ketika kita sebagai geologis menafsirkan data itu tidak sesuai semestinya, nah model yang kita bangun itu bisa menuju ke arah yang salah. Gitu. Jadi di pertemuan pertama ini, kita nggak langsung belajar gimana cara atau apa sih pemodelan itu kayak gitu. Tapi di pertemuan ini, saya berusaha memberikan awareness kepada teman-teman semua bahwa ada beberapa hal yang harus kita kuasai dulu gitu sebelum melakukan pemodelan nantinya. Karena ketika nanti teman-teman sudah lulus dan bekerja, paling enggak kalian akan melakukan pemodelan geologi sederhana kalau bekerja di bidang geologi ya. Ketika kalian menjadi well site, paling enggak kalian bikin satu interpretasi log sumur. Nah, itu adalah melakukan pemodelan. Kita memodelkan data lumpur yang keluar dari cutting bore, kita interpretasi secara litologinya gitu. Nah, itu kita memodelkan hasil yang raw, yang mentah berupa lumpur ke dalam interpretasi litologi. Nah, sehingga kita tahu kedalaman batu bara di bawah mana gitu. Dan direkonstruksi dengan metode struktur geologi dari beberapa titik bor, oh kira-kira kemenerusan batu baranya seperti ini. Nah, kayak gitu. Itu contoh sederhananya di batu bara. Ketika kita berbicara tentang eksplorasi migas, karena kita berbicara terhadap sesuatu yang lebih dalam, secara ruang dan waktu, secara ruang dia mempunyai kedalaman yang beberapa kilometer lebih dalam di bawah permukaan, dan waktu geologi endapan hidrokarbon atau sumber daya hidrokarbon itu terdapkan atau terbentuk melalui proses yang lebih panjang dibanding endapan batu bara, kayak gitu. Jadi teman-teman harus aware terhadap skala ruang, skala waktu, dan konsep berpikir geologi sebelum melakukan pemodelan. Nah, ini teman-teman bisa scan atau di-save gambarnya, di capture screen. Teman-teman bisa mulai download dari saat ini, atau nanti juga nggak masalah. Ini adalah, nanti di dalam link ini tuh ada manual untuk instalasi software-nya. Software-nya nggak berat kok, nggak nyampe 1 giga, kayak gitu, nggak sebesar ArcGIS. Ketika belum dimasukin data, tapi ketika kita udah masukin data, nanti tergantung besar data yang kita gunakan gitu. Nanti ada beberapa dataset di situ. Datasetnya sudah bisa mulai diakses kalau udah mau iseng-iseng coba-coba, tapi nanti untuk lebih detailnya nanti kita akan belajar gimana cara step by step interpretasi seismik dari data yang ada. Nanti kita akan coba latihan mulai dari data 2 dimensi seismik, nanti baru selanjutnya data 3 dimensi seismik. Sehingga nantinya ketika teman-teman nanti mau melakukan tugas akhir atau kerja praktek di
akhir masa studi, itu teman-teman punya beberapa skill yang bisa digunakan. Misal mau kerja praktek atau tugas akhir di perusahaan tambang, kan udah banyak mata kuliah tentang tambang, tentang batu bara gitu yang bisa menjadi dasar. Nah, ketika kalian mau melakukan tugas akhir atau kerja praktik di perusahaan migas, ya nanti kita belajar bareng-bareng gimana cara interpretasi seismik di sini, kayak gitu. Oke. Mungkin itu materi dari saya. Ada yang ingin ditanyakan sebelum nanti kita diskusi lebih banyak sedikit lah. Ada yang ingin ditanyakan? Oke. Yep. Jadi untuk setiap pertemuan nanti kita untuk melakukan pemodelan ya Bang, langsung praktek atau itu tergantung materinya? Nanti setelah setelah UTS ada beberapa mata kuliah kita belajar kayak konsep sekitar 1 atau 1,5 pertemuan. Nanti setelah itu kita akan belajar gimana cara melakukan pemodelan dan apa aja yang harus kita lakuin sebelum melakukan pemodelan di dalam geologi. Gitu. Bang, terima kasih Bang. Oke. Ini kalau boleh tahu mata kuliahnya sampai jam berapa ya? 1.40 ya? .40 Bang. Oke, jam 3 berarti. Oh ya. Jadi ya nama saya Ugi Kurnia Gusti tadi. Sebelum saya lulus, ketika masih di kampus, saya banyak beraktivitas di himpunan dan beberapa organisasi di dalam dan di luar kampus. Di himpunan saya waktu itu menjabat sebagai sekretaris jenderal dari HMTG di tahun 2016. Dan itu merupakan hal yang bisa membawa saya hingga mendapatkan beberapa kali beasiswa gitu. Bukan pengalaman di organisasinya, tapi produk dari organisasinya yang membekas di diri saya, yang sehingga ketika melakukan interview banyak pengalaman yang bisa diceritakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu gitu. Nah, jadi kita sebagai geologis ya nggak menutup kemungkinan bahwa banyak hal yang harus kita pelajari gitu di ilmu geologi. Tapi selain itu juga teman-teman jangan cenderung terlalu fanatik sama ilmu geologi, seakan belajar ilmu geologi aja. Tapi ada ilmu sosial yang harus kalian pelajari, karena banyak nanti ilmu sosial itu banyak membawa rezeki. Kayak contohnya teman-teman mulai menjalin hubungan baik sama alumni-alumni yang udah lulus gitu, entah dari satu daerah atau kayak gimana. Karena sampai sejauh ini bagi alumni geologi Unsri, kita kan baru ya, untuk mendapatkan pekerjaan di dunia geologi itu paling banyak teman-teman alumni itu dapat kerjaan dari alumni sendiri gitu. Karena kenal, jadi dibawa masuk ke tambang ini, jadi website kayak gitu. Mungkin sebagian besar teman-teman alumni yang kerja di tambang itu atas dasar rekomendasi temannya sendiri kayak gitu. Nah, jadi selain kalian belajar ilmu geologi, nanti juga kalian juga
perlu tuh membuat ikatan yang baik gitu, hubungan yang baik sama alumni, sama teman-teman seangkatan, sama junior di bawahnya. Karena nggak tahu nanti rezeki jalannya dari mana. Kayak gitu. Oke, ada pertanyaan tentang apapun? Oh ya, kalau belum ada, gimana kalau misalnya kita kenalan dulu satu persatu, nama, asal, terus ekspektasi dari mata kuliah ini tuh apa sih gitu, secara personal. Oke, Kak, monggo. mohon maaf Kak, sebelumnya saya ingin bertanya Kak tadi. Oh ya. Apa diperbolehkan nggak? Boleh, tapi gimana kalau misalnya kita kenalan dulu, baru habis itu belakangnya kita ngobrol lagi. Oke. Oh ya, yuk, monggo siapa yang mau duluan? Zara. Yuk, Bang. Ini tadi aku sempat keputus, Bang. Oh iya. Perkenalkan, saya ini, Bang. Nggak apa, kenalan santai aja. Kan kita belum kenal. Oke, perkenalkan, selamat siang teman-teman dan Bang Ugi. Perkenalkan, nama saya Zara Aulia. Saya dari Teknik Geologi 2019, kelasnya kalau kelas di kelas Palembang. Terus sekarang saya ada di semester 6. Terima kasih. Ada pertanyaan yang belum dijawab. Betul. Nggak ada, Bang. Bukan. Apa ekspektasi dengan mengikuti perkuliahan ini? Sebenarnya kurang lebih tuh apa ya? Aku ekspektasinya itu buat MK ini tuh biar betul-betul paham aja gitu, Bang. Kayak mana modelnya geologi itu, pemodelan itu. Soalnya kadang tuh nilainya bagus, tapi saya nggak ngerti, Bang. Tapi nggak nyogok kan? Nanti kirim makanan lagi ke asistennya. Enggak, Bang. Fair play. Oke. Monggo yang lain. Nggak apa, jadi kayak karena kan nanti kita akan ada 6 mata kuliah bareng, 6 pertemuan bareng ya. Jadi biar enak gitu, biar saya juga tahu apa yang bisa saya beri, dan kalian juga bisa menyampaikan apa yang kalian harapkan dari mata kuliah ini. Jadi saya bisa mencoba memenuhi kira-kira, pemahaman kalian tentang geologi segini, dan kalian ingin memahami hal ini sampai tahap ini, kayak gitu. Nggak apa, jangan malu. Nanti setelah ketemu banyak orang lagi. Tiara Bang itu, Bang. Perkenalan katanya. Lanjutin. Oke, halo Bang, salam kenal. Jadi perkenalkan, nama saya Tiara Sukmawati, angkatan 2019, kelas Indralaya, dan untuk domisilinya tinggal di Palembang. Untuk
ekspektasi pada mata kuliah ini, sebenarnya salah satu kelemahan Tiara tuh Bang, lemah di software Bang. Agak sulit kalau misalnya cuma diajarin sekali. Nah, contohnya aja ArcGIS itu butuh waktu berulang-ulang kali untuk memahami Bang. Nah, untuk di pemodelan geologi ini Tiara harap mungkin mendapatkan metode yang lebih mudah gitu Bang. Terima kasih Bang. Oke. Bang, izin Bang. Yuk. Oke Bang, selamat siang Bang Ugi dan juga selamat siang untuk teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Ryan Permana, asal dari kelas Indralaya, angkatan 2019 Bang. Jadi untuk ekspektasi saya tentang pemodelan geologi ini, sebenarnya tuh sebagai orang awam nih Bang, kita belum tahu banyak tentang apa-apa aja isi dari pemodelan geologi ini Bang. Namun pada semester semester 4 kemarin kami itu kan sempat membahas tentang geomorfologi, itu tentang bentuk lahan gitu Bang. Nah, di bentuk lahan itu kan kita memerlukan software berupa ArcGIS gitu Bang. ArcGIS, Global Mapper sama MapSource Bang. Nah, namun untuk pembahasan pemodelan lain kayak jenis software lain itu belum sampai istilahnya belum sampai bisa gitulah Bang, belum sampai bisa untuk mengaplikasikan software tersebut Bang gitu. Mungkin harapan saya tuh ke depannya tuh setelah saya mempelajari pemodelan geologi ini, saya harap mungkin bisa lebih mengerti lagi gitu Bang, mudah-mudahan. Amin. Terima kasih Bang. Oke. Izin masuk ya Bang ya. Siap. Oke. Selamat siang Bang Ugi dan juga teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Safat Bismo Yonso dari angkatan 2019 kelas Indralaya. Untuk ekspektasi dari MK ini tuh mungkin rata-rata sama seperti teman-teman yang lain, bisa menggunakan software terutamanya itu untuk bidang kegeologian yang selain ArcGIS gitu. Seperti yang tadi itu sudah ada OpenDetect kan Bang. Mungkin untuk 6 pertemuan berikutnya ini selain OpenDetect bisa tuh nanti nyambi untuk kayak aplikasi-aplikasi lain. Terus juga ekspektasi saya tuh bukan sekedar bisa untuk melakukan pemodelannya Bang, tapi paham apa yang dimodelkan, paham untuk apa yang diinterpretasikan, apa saja yang dimodelkan tersebut, entah itu sedimen dan stratigrafinya, atau strukturnya, atau mungkin litologinya. Karena terkadang kalau ini menurut saya itu seperti ArcGIS, kita bisa membuat petanya, kita tahu fitur cara membuat petanya, tapi kita nggak tahu bagaimana cara membedakan klasifikasinya, bagaimana cara menginterpretasikan bentuk lahannya dan segala macam kayak gitu Bang. Jadi biar benar-benar paham apa yang dibuat dan bisa membuat modelnya dan juga mempresentasikan ke orangnya yang lain gitu Bang. Mungkin itu Bang dari saya. Sekian, terima kasih. Oke. Yang lain? Mungkin aku lanjut Bang. Izin. Oke. Selamat siang Bang Ugi dan juga rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama aku Arif Rahmatullah dari Teknik Geologi 2019 kelas Indralaya. Kalau untuk ekspektasi aku mungkin sama juga kayak rekan-rekan yang lain. Jadi harapan aku di MK pemodelan geologi ini setelah selesai mata kuliah keseluruhan, saya bisa melakukan pemodelan geologi gitu. Kalau selama ini kan kita geologi biasanya pemodelan itu melalui penampang aja gitu di peta geologi atau di ya di ArcGIS atau di cuma 2 dimensi doang gitu. Nah harapannya itu setelah belajar MK pemodelan geologi ini kita bisa melakukan pemodelan outcrop secara 3 dimensi gitu Bang. Jadi ibaratnya itu kita bisa apa ya, punya keahlian modeling gitu, geomodeling gitu. Mungkin seperti itu Bang. Oke. Yang lain? Izin masuk Bang.
Oke, ya. Perkenalkan, nama saya Muftahul Huda dari kelas Indralaya angkatan 19. Untuk ekspektasi di mata kuliah pemodelan geologi ini sendiri, yang pertama karena mungkin dari semester kemarin saya agak ketinggal Bang, ikut pertukaran pelajar, jadi agak sedikit tertinggal dibanding lain. Mungkin di geologi bawah permukaan saya belum mengambil. Terus jadi di mata kuliah ini punya harapan besar bisa lebih jauh lagi mengenal tentang geologi. Karena kan di semester-semester sebelumnya itu baru bisa review tentang paper geomodeling, berkata Arif tadi. Nah, sekarang mungkin di semester ini udah harus bisa belajar lagi mengenai geomodelingnya lebih real gitu. Oke. Ada berapa banyak dari geologi yang ikut pertukaran pelajar? Di angkatan 19 cuma 1 Bang. Oh, oke. Yang lain? Izin masuk, Bang. Perkenalkan, nama saya Nadia Sakti dari TJ 19 asal kelas Indralaya. Nah, untuk ekspektasi saya di mata kuliah pemodelan geologi ini kan seperti yang di awal tadi tuh kita dijelasin tentang seismik atau lapisan bawah permukaan. Nah, mungkin kita bisa mempelajari software-softwarenya lebih dalam biar kita tuh bisa kayak relate dengan eksplorasi gitu Bang, menghitung sumber cadangan di bawah permukaan. Nah, untuk ekspektasi seperti itu. Terima kasih Bang. Oke. Ya. Yang lain? Cek izin masuk, Bang. Oh iya. Baik, perkenalkan nama saya Mesuk Maningsi dari kelas Indralaya. Kalau untuk ekspektasi di mata kuliah permodelan geologi ini sendiri lebih gini Bang, soalnya kan kemarin di pemrograman komputer diajarin dasarnya, basicnya coding gitu Bang. Dan saya sempat cari referensi, sempat ketemu di YouTube itu tuh dari coding bisa bikin ibaratnya kayak permodelan geologi gitu Bang. Nah, ekspektasi saya mungkin lebih ke situ. Sama harapan saya juga di MK ini banyak-banyak latihan interpretasi aja Bang, agar terbiasa gitu kalau misalnya lihat bentukan 3D seperti tadi. Terima kasih Bang. Oke. Ada lagi? Ya. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Kevin Nabi Bantugua dari Teknik Geologi 2019 kelas Indralaya. Mungkin harapan saya sendiri di MK pemodelan geologi ini semoga dengan mempelajari pemodelan geologi di semester 6 ini bisa menjadi jalan saya lah untuk mendalami pemodelan geologi lebih dalam lagi gitu dengan software yang lain gitu, mungkin untuk biar bisa nantinya tertarik di industri lagi gitu Bang, industri yang berkaitan dengan minyak dan gas gitu. Masuk Bang. Yuk. Ya. Baiklah, perkenalkan saya Tasya Miftahudana dari Teknik Geologi Angkatan 2019. Jadi untuk ekspektasi Tasya sendiri di pemodelan geologi ini bisa bisa kayak memodelkan geologi melalui software gitu. Soalnya yang mana pemodelan ini Tasya harap itu bisa
untuk buat paper gitu Bang. Soalnya kan kalau dari segi kami sendiri yang jarang ke lapangan ini, untuk data lapangan itu sulit Bang didapetin. Jadi Tasya harap dengan adanya pemodelan geologi bisa buat data melalui remote sensing kayak gitu Bang, dari pemodelan geologi melalui software. Oke. Izin perkenalan Bang. Perkenalkan, nama aku Kurnia Rahma Rizky, asal dari kelas Palembang, domisili di Palembang. Mungkin untuk ekspektasi aku di pemodelan geologi ini sama kayak teman-teman yang lain, ingin mendalami lebih ke software yang pemodelan geologi sendiri. Dimana kan kemarin itu belajar di geologi bawah permukaan itu kan hanya menginterpretasi doang gitu, cuman ngelihat dari gambar aja. Nah, mungkin di pemodelan geologi ini bisa kayak buat langsung itu dari softwarenya. Itu aja Bang, makasih. Oke. Bang, izin masuk boleh Bang? Ya. Oke, mungkin sebelumnya perkenalkan dulu Bang. Nama saya Abdurrahman Hanif Abehaki, asal saya dari Depok, Jawa Barat. Untuk kampusnya sendiri saya kampus Indralaya. Nah, mungkin ekspektasi saya terhadap mata kuliah ini simpel aja Bang, kayak yang Tasya bilang tadi, gimana kita bisa menafsirkan apa ya, data-data geologi gitu ke dalam suatu model. Terus juga harapan saya dengan kita bisa mengaplikasikan hal tersebut menjadi suatu jalan gitu untuk bisa membuat paper ataupun publikasi seperti poster gitu. Karena sejauh ini dari kami sendiri juga yang dari angkatan 19 kan kebetulan jarang ke lapangan kan. Nah itu untuk data-data seperti paper untuk publikasi atau poster gitu agak kesulitan gitu. Mungkin dari adanya mata kuliah pemodelan geologi ini bisa ngebuka jalan lah buat kami gitu, biar bisa banyak ikut berkompetisi gitu di mungkin di paper ataupun poster gitu. Mungkin seperti itu sih Bang. Terima kasih. Oke. Itu lagi di lab kayaknya. Abdurrahman lagi di lab ya? Kenapa Bang? Ya. Lagi di kampus ya? Iya Bang. Lagi di kampus kebetulan. Di kelas. Oke. Oh ya, ada yang punya bayangan kira-kira setelah lulus nanti mau jadi apa? Atau tertarik di industri apa? Kalau aku di migas Bang. Yang lain? Sama Bang, migas. Sama Bang, migas Bang. Kenapa? Alasannya apa tuh? Kalau bagaimana udah terlalu basic kan di industri, jadi saya ingin coba taruh yang baru aja, migas. Oke. Jadi sejauh ini alumni kita dari PSTG Unsri itu kebanyakan ada di tambang batu bara. Di geothermal belum ada. Di yang berhubungan sama geoteknik atau pembangunan itu banyak. Karena yang kebanyakan yang di geoteknik atau di PUPR itu mereka masuk dengan punya skill ArcGIS atau remote sensing atau SIG gitu. Nah, buat yang tertarik sama migas itu yang jadi tantangan tuh.
karena kita punya gap keilmuan yang jauh sama teman-teman di Pulau Jawa sana yang udah lebih dahulu belajar dan lebih dalam juga belajar tentang migas. Jadi kalau emang benar-benar tertarik gitu, bukan nggak mungkin, ada beberapa alumni geologi Unsri yang bekerja di Pertamina. Mereka kebanyakan jadi junior geologist gitu, diperbantukan untuk analisis data, interpretasi data awal, survei data di lapangan, kayak gitu. Nah ya, selain kita punya tantangan, kayak gitu, kita juga punya keuntungan. Nah, lokasi kita yang di Palembang, di tengah sumur minyak yang banyak di sekitar kita, kayak Prabu, Sungai Penuh, di Musi Banyuasin. Nah, itu banyak tuh operator-operator migas yang ada di sana, kayak ConocoPhillips, ada Pertamina, dan banyak lah pokoknya. Tapi nggak pernah ada alumni teknik geologi Unsri atau mahasiswa geologi Unsri yang kerja praktek di sana atau tugas akhir di sana, gitu. Kayak contoh terdekatnya, di Pertamina EP di Prabu Muli, itu nggak pernah tuh ada mahasiswa teknik geologi Unsri yang ngelakuin kerja praktek di sana, magang, atau tugas akhir di sana. Nah, kenapa? Karena sejauh ini nggak ada yang berani gitu buat belajar apa yang nggak dipelajari di kampus gitu. Padahal dengan kita belajar banyak hal yang nggak diajar di kampus itu bisa ngebuka peluang-peluang buat dapat relasi, dapat pekerjaan baru kayak gitu. Nah, kalau yang tertarik di migas, mungkin kita akan belajar dikit di pemodelan ini dan ya harapannya bisa dipakai untuk nanti ketika teman-teman nanti tertarik untuk apply kerja praktek. Jadi itu bisa dipakai kalau misalnya kalian bisa bilang kalau saya bisa melakukan interpretasi seismik dengan software ini gitu. Ketika teman-teman nanti belajar software baru, kalian udah tahu prinsip interpretasi kayak gimana. Oh, untuk melakukan interpretasi kalian harus nge-create file ini dulu baru ngelakuin interpretasi untuk horizon 1. Nanti untuk horizon kedua kalian bikin file kedua gitu. Nah, kayak gitu. Pada dasarnya prinsip interpretasi seismik itu dengan software itu sama, satu software dengan software lainnya. Nah, yang diperluin itu adalah kerangka berpikir geologi. Jadi kalau teman-teman di ITB, mereka itu nggak belajar software banyak, tapi mereka belajar banyak konsep dasar geologi yang banyak, gitu. Konsep-konsep geologi. Jadi ketika mereka datang ke perusahaan, mereka dikasih waktu buat belajar software seminggu, mereka langsung ngerti. Karena mereka udah punya pemahaman konsep geologinya duluan, gitu. Mereka tinggal belajar software-nya aja. Nah, itu tantangan buat kita ketika kita mau masuk ke dunia yang baru, gitu. Kita harus belajar dua-duanya, gitu. Tapi bukan nggak mungkin, gitu. Nah itu jadi tantangan tuh dan peluang karena peluangnya terbuka lebar. Jadi banyak perusahaan migas di Sumatera Selatan dan beberapa perusahaan geothermal, ada Muara Labu, Supri Muara Labu, ada PHE Geothermal di Ulu Belu, dan ada juga PHE Ulu Belu di Bengkulu, PGE Ulu Belu, perusahaan geothermal. Pada dasarnya prinsip eksplorasi geothermal sama migas itu ada namanya reservoir dan ada namanya mobilkan reservoir kayak gitu. Nah, nggak banyak tuh dari kita mahasiswa PSTG atau alumni yang ada di sana gitu. Jadi kalau teman-teman emang berani dan berminat itu jadi apa ya? Kayak samudra yang harus kalian belajar berenang ke dalam situ kayak gitu. Gitu karena selama ini kita ibaratnya kita analogikan kita belajar berenang tapi di kolam yang kecil atau di sungai yang kita masih tahu ujung dari sungainya itu di mana. Tapi ketika nanti kalian lulus atau menjelang lulus, kalian harus mulai tahu kalau misalnya kalian harusnya itu berada di samudra atau di laut gitu. Karena buat bersaing di dunia pasca kerja itu nanti baik untuk yang laki-laki atau perempuan itu punya tantangan sendiri. Kenapa di pemodelan geologi ini banyak hal yang bisa kita singgung? Karena pemodelan geologi ini hal yang penting, hal yang krusial, tapi banyak resikonya gitu. Ini penting bagi terutama geologis atau geoscientist perempuan yang memilih bekerja di kantor atau di headquarter atau di head office kayak gitu.
yang nggak bekerja di lapangan. Kalau buat teman-teman yang laki-laki, ini bukan bermaksud rasis atau apa ya, merendahkan martabat perempuan gitu. Tapi itu fakta yang ada di Indonesia, di dunia pekerjaan saat ini kayak gitu. Untuk yang laki-laki, kalian nggak perlu takut untuk nggak dapat pekerjaan yang berkaitan dengan geologi selama kalian bisa menjalin hubungan baik sama alumni gitu. Karena lowongan pekerjaan geologis atau sebagai well site geologis itu ada terus kapanpun. Bahkan ketika kalian belum lulus, kalian bisa jadi well site geologis kalau ada senior ngajak proyekan bareng kayak gitu. Nah, tapi yang perlu diperhatiin, senior nggak akan ngajak juniornya untuk proyekan bareng. Kalau misalnya juniornya tuh nggak kelihatan punya kemampuan, katakanlah interpersonal untuk ngobrol, atau kemampuan geologi dasar, paling nggak bisa deskripsi batuan sedimen, bedain mana lempung, mana pasir, mana batu pasir, mana serpih, kayak gitu-gitu. Nah, buat teman-teman yang perempuan, pemodelan geologi ini penting nih. Karena ketika nanti mencari kerja, kemampuan geoscientist perempuan, itu yang dilihat itu adalah kemampuan apa, software apa yang teman-teman bisa, yang teman-teman kuasain, kayak gitu. ArcGIS itu banyak banget demand-nya untuk masuk di PU, di geoteknik, atau banyak instansi-instansi pemerintahan yang membutuhkan geoscientist untuk analisis GIS sekarang. Kayak sekarang bahkan dinas kesehatan pun perlu ahli GIS untuk memetakan pandemi yang diupdate setiap minggunya, itu butuh GIS kayak gitu. Yang lowongan-lowongan sebelumnya nggak ada, sekarang tuh banyak terbuka kayak gitu. Nah, ini nggak tahu, mungkin kalian udah pernah dengar sebelumnya atau belum, tapi baiknya sebelum teman-teman lulus, mumpung masih semester 6, paling nggak kalau normal 8 semester lulus, kalian punya 2 semester lebih untuk mempersiapkan sebelum lulus tuh apa sih yang kalian punya, gitu. Apa yang bisa kalian tawarkan kepada industri atau perusahaan ketika kalian berkesempatan untuk melakukan wawancara, kayak gitu. Nah, banyak tantangannya, dan dari tantangan itu kalau misalnya kita ngelihat dari satu sisi, ngelihat kelemahannya aja banyak, tapi coba kita lihat kayak peluangnya. Pertamina EP itu dekat banget dari Unsri Indralaya, sejam lah jalan kayak gitu. Tapi nggak pernah tuh ada mahasiswa Unsri yang kerja praktek di sana. Padahal coba kalian datang ke sana bawa proposal, kayak tentunya udah koordinasi sama prodi kayak gitu. Untuk kerja praktek, ngajain join study atau kayak gimana. Nah itu perlu dicoba yang kayak gitu. Terus juga saya dan beberapa teman-teman di Geologi Unsri, kami menginisiasi kelompok studi gitu. Sedikit banyak kita bukan kelompok studi yang bonafit untuk mencari uang, tapi untuk belajar bersama gimana caranya bisa melakukan penelitian, gimana caranya bisa mengembangkan kemampuan personal kayak gitu. Nah, lingkar-lingkar studi kayak gitu yang perlu dibangun di antara teman-teman semuanya kayak gitu. Jadi nanti di akhir mata kuliah ini, di case study itu nanti akan ada satu case study yang jadi individual project. Jadi nanti kalian dari beberapa hal yang kita pelajari, kalian bisa memilih satu project untuk dilakukan sebagai project akhir mata kuliah ini gitu. Jadi di situ nanti kalian akan belajar menjalani riset. Kalian nanti menentukan metode apa yang mau dipilih, riset apa yang mau dilakukan, pertanyaan apa yang mau dijawab dari riset itu. Kayak gitu. Nanti bebas tuh penelitiannya mau apa. Dan kita coba lihat dengan ketersediaan data gitu. Kalau memang nanti hasilnya bagus, nanti kita bisa gabungkan dari beberapa orang itu menjadi satu kelompok, dijadikan satu tulisan karya tulis ilmiah kayak gitu. Nanti kita lihat seiring berjalan waktu. Gitu. Nah, itu paling dari saya. Ada yang ingin bertanya? Apapun.
Nah, mungkin ini apa namanya recordingnya saya matikan dulu. Saya tutup pertemuan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.